Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, selamat datang di podcast Bincang-Bincang SMK bersama saya Veronica. Saya Dr. Andes Sapriyono MPD selaku Kepala SMK Negeri 4 Banjarmasin dan Ketua Panitia Penyelenggara Kegiatan Rapat Koordinasi MKKS Provinsi Kalimantan Selatan. Oke Bapak, gimana nih Pak kabar hari ini? Baik, Alhamdulillah. Baik, jadi Bapak ini maksudnya yang melaksanakan acara ini Bapak ya yang bertanggung jawabnya ya Pak ya? Oke Bapak, gimana nih Pak persiapan Bapak dalam melaksanakan MKKS untuk selaku tuan rumah? Ya, persiapan dalam kami laksanakan itu adalah cukup panjang karena kemarin kita diminta dari rapat koordinasi sebelumnya di Amuntai atau HST bahwa Kota Banjarmasin dijadikan tempat rapat koordinasi berikutnya. Nah, otomatis di bulan Juni itu kita sudah mulai siap-siap dan mulai memberikan rapat koordinasi persiapan dari bulan ke bulan untuk agenda-agenda pelaksanaan tersebut gitu ya. Iya Bapak. Ya. Oke. Dan apa suka dukanya nih dalam mempersiapkan acara MKKS ini Pak? Iya. Acara rapat koordinasi MKKS itu sebenarnya hal yang merupakan jadi satu kepercayaan gitu ya, apresiasi dan kepercayaan dari MKKS provinsi untuk dijadikan tempat gitu ya. Artinya kita hasil kesepakatan dari para kepala sekolah di SMK Kota Banjarmasin, maka menempatkan bahwa tempatnya adalah di SMK Negeri 4. Nah, kemudian selaku panitia ketuanya, koordinatornya adalah kita sendiri ya, ditunjuk untuk mengkoordinir dan juga mempersiapkan hal-hal teknis di lapangan ya, sebagai tuan rumah kita siapkan. Nah, itu dari awal itu siapan anggaran gitu ya, kemudian dari juga programnya gitu ya, kemudian juga dari fasilitas-fasilitas yang kita miliki. Mereka memutuskan bahwa tempat yang paling strategi itu di SMK Negeri 4 Banjarmasin. Karena di sini kita bisa berkoordinir dengan mudah karena asetnya dekat sekali dengan jalan dan juga dengan fasilitas umum lainnya, sehingga memudahkan kita pelaksanaan kegiatan event ini gitu ya. Oke. Kan acara MKKS ini di SMK Negeri 4 Banjarmasin ya Pak ya? Iya, betul. Apakah semua pihak itu setuju Pak melaksanakan acaranya di sini? Apakah ada problem? Maksudnya yang satu nggak setuju, yang satu setuju. Adakah seperti itu Pak? Iya. Masalahnya? Jadi sebelum memohon setuju tidak setuju, tentu saja kita adakan koordinasi. Beberapa kali rapat koordinasi di tempat, artinya di interim MKKS Kota Banjarmasin. Kita kan sebagai ketuanya ya, Ketua MKKS Kota Banjarmasin, maka kita undang semua teman-teman untuk rapat. Nah, di mana tempatnya yang bisa kita laksanakan ini? Apakah kemarin ada beberapa alternatif ya, ada di SMK 5, ada di SMK 3, kemudian ada tempat SMK 2 dan SMK 4. Nah, jadi karena kita berdekatan dengan SMK 2, maka ditunjuklah SMK 4. Nah, pendukung dan sharing dengan SMK 2. Nah, jadi akhirnya mereka setuju ya kan. Dengan itu tentu saja sebagai ketua pelaksana ya memberikan beberapa argumen-argumen supaya pelaksana itu didukung dengan baik gitu ya. Nah, jadi mereka kemarin itu mempertanyakan juga apa saja yang ditampilkan gitu kan. Atau dalam event rapat itu kita kesempatan menampilkan yang pertama adalah produk dari SMK yang dibuat gitu ya. Yang kedua adalah tampilan pertunjukan yang ada di sekolah masing-masing, khas masing-masing gitu ya. Misalnya kemarin juga ada juga pertunjukan-pertunjukan yang sifatnya memberikan hiburan kepada siswa-siswa yang tampil. Nah, kebetulan tempatnya di SMK 4, maka untuk mendukung itu kita cari
siswa-siswa yang terdekat dengan SMK 4. Salah satunya kita rekomendasikan siswa SMA 4 sendiri, SMK 4 sendiri, plus siswa SMK 2 untuk menyaksikan. Kemudian yang terdekat lagi SMK Suhada dan ISPI. Nah, itu mereka wajib berkunjung ataupun mengikuti kegiatan. Nah, ya seperti itu. Jadi dengan ini kesepakatan itu maka dilaksanakanlah kegiatan rapat koordinasi plus hiburan-hiburan, pertunjukan serta pameran gitu ya. Oke. Menurut Bapak apakah ada perbedaan acara MKKS yang tahun kemarin atau sebelumnya dengan acara MKKS yang sekarang, Pak? Apakah ada perbedaan atau sama saja nih? Iya, jelas karena kita mengikuti zaman ya, mengikuti perkembangan, jadi ada beberapa perbedaan. Pertama khas dari masing-masing daerah, gitu. Karena kan kemarin tuh rapatnya per triwulan sekali, ya 4 bulan sekali, 1 kali rapat di masing-masing kabupaten kota. Ya, kemarin waktu saya hadir, pernah juga hadir di rapat MKKS provinsi itu di tempat di Kota Baru. Nah, kemudian lanjut lagi di Balangan, kemudian juga pernah di Tanjung, kemudian di Amuntai, kemudian di Kandangan, Loksado, dan lain-lain, akhirnya di Kota Banjarmasin. Nah, jadi masing-masing itu ada khas sendiri menampilkan budaya daerah masing-masing gitu ya. Nah, jadi kami sebagai ketua wajib berkunjung ke sana. Jadi alhamdulillah melihat beberapa budaya-budaya masing-masing daerah kabupaten kota itu. Dengan adanya rapat ini sangat terbantu sekali ya, menambah wawasan dan pengetahuan untuk melihat perbedaan-perbedaan sekolah masing-masing dan khas masing-masing dari sekolah. Itu manfaatnya ya, khas dari SMK masing-masing di daerah yang ada. Di Loksado, di Kandangan misalnya, HSU, Hulu Sungai Selatan, Hulu Tengah. Nah, misalnya Kandangan, Hulu Tengah ya, itu seperti itu kita akan melihat juga bagaimana lokasi alamnya dan lainnya, sekaligus kita berwisata. Nah, hiburan ya Pak ya? Iya, hiburan. Oke Bapak, sekolah mana saja nih Pak yang ikut dalam acara MKKS ini? Oh iya, sudah kita bilang tadi kan yang pertama eksternnya yang ikut, yang di luarnya kan, karena seprovinsi berarti semua SMK kabupaten kota di Kabupaten Kalimantan Selatan yang ikut kan, yang ikut diundang gitu ya, sebagai undangan gitu ya. Nah, seperti juga yang sebelumnya kita juga diundang, Banjarmasin diundang ke HST misalnya, itu jadi kita diundang. Jadi, nah sekarang yang ikut tuh ada kepala sekolah SMK se-kabupaten kota provinsi Kalimantan Selatan itu yang menjadi pesertanya. Nah kemudian jadi sebagai panitianya adalah kepala sekolah SMK Kota Banjarmasin yang berjumlahnya 22 sekolah, 5 negeri dan 17 swasta. Nah, jadi mereka saling berpartisipasi untuk mempersiapkan, melibatkan diri untuk pertama ya menampilkan produk-produk unggulan mereka masing-masing. Nah, itu kan, itu dengan cara misalnya di SMK ada 5 SMK Negeri 1 ya, ada 1, 2, 3, 4, 5. Nah, jadi masing-masing SMK 1 menampilkan ada tadi barusan aja paskibranya. Nah, di SMK 2 menampilkan ini pelayanan poskesnya, khusus meliput kegiatan secara online. Nah, luar biasa ini ya. Kemudian partisipasi SMK 3 melaksanakan musik panting ya. Panting dan pertunjukan lainnya gitu ya. Nah, kemudian juga SMK 4 sudahnya dari segi fashion show, musik, ya, hiburan musik, fashion show, dan juga paduan suara. Nah, kemudian lagi tadi yang terakhir juga ada penampilan musik panting dan lain-lainnya. Nah, itu semuanya didukung oleh SMK-SMK negeri dan swasta. Nah, kemudian di SMK swasta itu menampilkan produk-produk unggulannya juga, pameran ya, pameran produk. Ya, ada produk obat, kesehatan, ada produk-produk makanan, ya kan, ada produk-produk minuman, nah yang semuanya menjadi wahana siswa untuk melihat dan juga belanja juga. Nah, karena dibuka stand gitu ya, ada 10 stand kemarin tadi itu, 10 stand untuk belanja, ada pamerannya, kemudian beberapa stand untuk pelayanan makanan dan minuman gitu ya, untuk produk dari hasil sekolah itu sendiri. Nah, itu gitu ya. Untuk kesan pesan Bapak selaku yang mempersiapkan acara ini,
apa aja nih Pak? Bisa ceritakan ke teman-teman juga? Oke, karena kesan-kesannya lah dari awal persiapan itu kesannya ya kita siap aja. Artinya memang kalau memang kita menjadi tempat lokasi kegiatan maka kita siap untuk melaksanakannya dan mempersiapkannya. Nah, jadi kesannya adalah mengkoordinir sama-sama teman kita dari Kota Banjarmasin untuk merapatkan barisan supaya kita mendukung program ini, kegiatan ini ya. Baik dari persiapan tempat ya, dari panitia kita, dan pelaksanaan tempat pamerannya, ya, tenda segala macam gitu ya. Kemudian siapa yang mengisi dan ya, kemudian siapa yang mengikuti pertunjukan. Jadi kita saling berbagi ya. Saling berbagi tugas maksudnya Pak? Gimana? Iya, berbagi tugas dan berbagi pertunjukan yang dibuat, bukan hanya SMK 4 saja. Nah, jadi misalnya kemarin tadi itu di awal tadi kan ada pertunjukan Paskibra dari SMK 1 gitu ya. Musik panting dari SMK swasta tadi tuh ya apa tadi, kemudian dari tarian tuh juga dari SMK 3 juga ya. Nah, pertunjukan apalagi tadi tuh banyak sekali ya. Iya, tarian ada juga ya Pak ya, saya lihat tadi ya. Kemudian juga beberapa tampilan musik dan lain-lain itu sudah kita format untuk menjadi ajang hiburan siswa menyaksikan. Nah, guru-guru juga sangat senang sekali dilibatkan. Jadi semua guru kita libatkan deh menonton gitu ya. Jadi karena dia ada di sekolah, dia nonton, siswa kita juga diwajibkan juga melihat pertunjukan. Nah, jadi tidak belajar tapi bukan dia belajar untuk melihat gitu ya, menyaksikan pertunjukan dengan cara itu maka menjadi pelajaran bagi dia. Bagaimana membuat pertunjukan, bagaimana mempersiapkan dan lain-lain itu jadi pelajaran bagi siswa. Jadi semua guru kita libatkan dan juga siswa kita hadir menonton, menyaksikan. Seru banget nih Pak ya. Iya. Oke teman-teman, itu dia perbincangan kita hari ini. Saya Feradika dan Bapak Sapudino, MPD. Oke, izin pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.